Halo teman-teman Sisi Energi. Kali ini saya Dimas dan kali ini kita akan ngobrol bareng founder dari Energi Bangsa, ada Mas Aris CAB. Halo Mas Aris. Halo Dimas dan teman-teman semua. Oke, teman-teman Sisi Energi, kita kan tahu ini lagi sedang musim-musimnya Corona, work from home, dan ada istilah-istilah lain juga. Nah, kali ini kita akan bahas dari sisi-sisi yang lain yang mungkin belum teman-teman pikirkan ya. Dari Mas Haris gimana nih? Dari bisnisnya, dari semuanya yang tentang bisnis Mas Haris, apakah terpengaruh dengan adanya pandemi saat ini atau apakah ada lain yang menjadi peluang-peluang? Kalau kita ngomongin bisnis saya di sini sebenarnya pengaruh nggak pengaruh ya, semuanya di semua efek bisnis terpengaruh. Saya nggak mau ngomongin di saya aja, tapi kita akan ngomongin secara keseluruhan nih ya. Kayaknya di masa pandemi ini semua elemen bisnis mengalami masa yang sama. Ini semacam seperti apa ya, tombol reset atau tombol pause bagi semua para pelaku usaha nih. Ada yang memang grafiknya naik karena pandemi, ada yang grafiknya turun tajam karena corona. Ini macam-macam. Terutama nih kayak misalkan di bisnis makanan, misalkan bisnis makanan. Ada yang memang terkendala jualan itu karena faktor dibatasinya waktu. Dibatasi waktu jualan, dibatasi waktu untuk sosial jualannya gitu ya. Secara fisik itu kan nggak boleh visit ke resto, nggak boleh visit ke warung, itu nggak boleh. Dan juga dibatasi jamnya. Di Semarang sendiri dibatasi sampai jam 8. Nah, terutama tuh kasihan tuh yang bukanya baru sore, kayak Lamongan, baru buka maghrib, jam 8 udah tutup. Angkringan itu kasihan banget tuh. Gitu. Iya banget. Ada lagi kalau sekolah-sekolah kayaknya ini plus minus ya. Bagi para guru mungkin ini kayaknya kabar gembira kali ya, karena nggak harus berangkat macet-macetan ya kan. Dari rumah udah bisa sambil mungkin ngaduk susu sambil ngajar ya. Masak sambil ngajar mungkin ya, saya nggak tahu buka ya sampai sahur gitu. Tapi kalau untuk dari sisi siswa, tapi juga jadi plus minus juga. Banyak wali murid itu terutama di daerah Semarang Timur ini. Infonya saya udah paling dapat banyak di Semarang Timur, Semarang Utara itu banyak sekali, atau mungkin banyak di Semarang pada umumnya, atau mungkin di Jawa Tengah pada keseluruhannya, banyak wali murid yang merasa terbebani dengan adanya sekolah online ini. Karena kan ini harus diakui ngabisin banyak kuota, ya kan? Itu kalau gurunya hanya memiliki sisi cara pengajaran by online by video, ya lama-lama memang karena streaming ya, jadi ngabisin kuota. Sedangkan kan nggak semua wali murid tuh ekonominya sama. Nah, itu benar banget. Kalau yang punya wifi, kalau yang cuma pakai data. Iya dong. Pakai data. Sekarang aja aku pakai 36 GB aja sebulan kurang ya. Padahal di kantor udah ada 4 wifi. Itu kan di kantor ini udah ada 4 wifi. Aku di rumah nggak ada wifi sih di rumah karena Mayor Public nggak bisa masuk ke sana. Oke. Buat mereknya. Nah, kita udah pakai 36 GB plus dari kuota itu baru kuota aku aja masih kurang. Apalagi yang lain itu padahal aku nggak pakai live streaming buat harian nih gitu ya. Apalagi wali murid di mana dia diminta untuk by online, ngirim video. Tapi gurunya juga lebih parah lagi ya, karena dia menerima video lebih banyak lagi. Iya, benar. Nah, tapi kan dapat tunjangan dari sekolah. Lu kan dapat dari sekolah, ya kan. Sementara kalau wali murid berpikirnya ini masa corona udah kayak libur, tapi masih bayar. Ya iyalah, kalau nggak bayar guru makan pakai apa gitu. Dan banyak siswa yang mengeluhkan itu banyak tugas juga dari guru. Jadi mungkin ini jadi PR penting nih buat sobat energi atau buat teman-teman kalian yang jadi guru ya. Masa corona itu jangan kasih beban yang banyak ke siswa-siswa. Justru ini adalah momen penting di mana Anda mengajarkan sebuah hal apa dan mereka harus bisa expert di bidang yang diajarkan tadi. Jangan cuma ngasih tugas, besok apalagi tugas. Tugasmu lu ngajarinnya kapan dong ya?
kan sesuai sama kata Pak Menteri kan apa eh, guru Guru penggerak, guru dan penggerak juga merdeka dalam belajar. Nah, jadi nggak perlu soal tugas Iya. nggak soal ngabisin kuota Nah, jadi gimana caranya sekolah itu jadi lebih menarik gitu, Nah. jadi lebih menarik. Apalagi di masa corona kan ini adalah semacam milestone atau batu loncatan yang pas dari orang atau lembaga yang biasanya pure offline. Ini saat yang tepat untuk bisa mengkombinasikan atau mungkin langsung melejit ke ranah online atau O2O dari offline ke online. Kalau nggak gitu, ini nggak bisa dipaksa-paksa. Nah, virus corona ini yang memaksa mereka untuk beralih dari offline ke online. Betul. Mau nggak mau kan? nggak mau Gitu, mau nggak karena mau kan? ya nggak bisa ketemu Iya, nggak bisa karena saling sapa nggak bisa ada physical distancing. physical distancing social distancing Betul, ya kayak kayak gitu gitu. sih. Nah, lebih lanjut lagi nih kalau kita kembali lagi ke soal di sini kan nggak cuma sekolah dan lain sebagainya ya, tapi ada juga soal makanan nih yang paling banyak. Ya, Karena benar bahkan saya pernah- kantin-kantin itu yang ada di sekolah nah itu, padahal mereka udah bayar berapa belas juta itu sewa lahan Iya, di sewa sekolah gitu, ya, dan gitu. sekarang libur. Saya punya teman dia buka kantin di salah satu sekolah negeri di Semarang, dia sewa lapak di sana itu 9 juta sampai 12 juta itu per tahun sih, per tahun oke. sih. Itu kalau dia, dan dia bilang dia punya banyak kantin, omset terbesarnya di sekolah itu. Kalau libur kayak gini gimana nih? Gimana? Coba ya kan, bingung. Itu baru yang di sekolah, belum lagi warung-warung yang di pinggir jalan. Apalagi kan ini waktunya terbatas, mau buka pagi sampai sore juga puasa itu kan. Kalau bukanya sampai sore juga sampai malamnya sampai dibatas jam 8 malam. 8 ya benar. Kan ini dilematis. Mau buka pagi sampai siang atau sampai sore juga kayaknya yang beli siapa? Ya kan? Puasa gini kan yang beli Iya, siapa? lagi Kalau puasa. bukanya sore sampai malam, jamnya juga terbatas. Iya. Nah, ini PR penting bagi semua pemilik usaha atau yang melakukan usaha di bidang kuliner. Ini harus bisa merubah Habit ya. merubah habit di mana yang biasanya pure offline itu mendatangkan traffic dari sisi Iya. visit, sekarang harus mulai berputar otak. Gimana caranya mereka bisa delivery? Kayaknya itu sih, Mas Dimas. Jadi sekarang udah mulai jemput bola kasarannya ya. Jadi Iya dong. udah mulai yang sekarang ya itu nggak ada pilihan lagi. Pilihannya cuma 2 ya Mas Ari. Pilihannya 2 ya, pilihan 2 sekarang. Di masa corona ini pilihannya cuma 2. Di masa corona ini pilihannya hanya 2. Pertama, balik kanan wae, alias menyerah dengan keadaan, tinggal menunggu bantuan. Atau yang kedua adalah pilih jalan liane, alias mencari alternatif. Nih gimana nih? Ini contoh kecil tadi. Saya ambil contoh yang di teman saya yang buka kantin itu ya. Itu yang di kantin. Yang di pinggir jalan gimana, Mas? Yang di pinggir jalan lebih parah lagi nih, karena mahasiswa ini juga libur. Oh ya iya, kan? Maksudnya libur. Mereka warung-warung yang biasanya mengandalkan profit, mengandalkan laba omset dari mahasiswa, dari orang kantor sekarang udah WFH. Ya, Pak. Kebanyakan. Mahasiswa ini juga udah pulang kampung ya. Karena belum lebaran, jadi belum mudik ya. Mereka pulang kampung. Mereka kuliah juga dari rumah, gitu kan. Jadi mau jajan juga di rumah, ya kan. Yang biasa kayak di daerah UNES, daerah Sampangan, di mana mereka banyak kos-kosan, banyak mahasiswa, sekarang omsetnya turun drastis. Dari teman saya, dia jualan soto, per hari itu omset biasanya 3 sampai 5 juta per hari. Sekarang udah turun, infonya turun 70%. 70%, wah itu sekitar. Jadi berapa tuh? Udah 200 banget kan? Jadi mungkin 200 ribuan, padahal dia terbebani bayar operasional kan, buat gaji karyawan itu per hari, listrik itu per hari, dan dia dia buat modal itu kan per hari, buat nasinya masak. Kalau nggak laku gimana coba? Soto bisa buat besok nggak sih? Kayaknya mungkin nggak, ya kan? Kayaknya nggak. Itu baru satu. Belum lagi SS, Thai tea, milk tea kayak gitu ya. Itu drastis tuh. Kemarin saya sempat nanya 90% omset tuh. Biasa yang laku 30 cup per hari, 50 cup per hari. Itu sekarang hanya laku 1-2 cup per hari. Itu gila banget. Nah, ini jadi catatan penting bagi para pelaku usaha. Gimana caranya mereka bisa survive di masa digital ini. Kalau kita lihat nih di banyak gerakan-gerakan sosmed gitu ya.
atau di grup-grup sosmed kayak Mik Semar, Mik Jepara. Nanti coba kita cek ya. Oke, nanti Nanti kita kita lihat ya kayak gitu. Itu banyak banget yang sudah mulai agresi untuk jualan online. Jadi mereka yang biasanya jualan offline aja, sekarang udah mulai membiasakan diri untuk jualan nyari order by online. Itu bagus banget. Artinya dia berpikir how to survive dengan cara yang kekinian, gitu ya. Dengan cara yang memang kahanannya koyong ini. Ya. Kan karena juga diprediksi kan corona ini akan selesai akhir tahun bahkan sampai tahun depan gitu ya. Nah ini nggak tahu apakah secara politis atau memang secara akademis atau secara perhitungan saintis sudah kayak gitu, tapi kita nggak tahu nih keadaannya kayak gini mau seperti apa. Iya kalau keadaannya kayak gini. Semarang sih kalau saya bilang masih agak ramai ya di jalan, masih agak ramai gitu kan. Meskipun beberapa ruas jalan ditutup. Ditutup ya benar. Jalan Pandaran, Jalan Tamrin, jalan mana lagi itu semua. Gitu. Ya kan banyak, tapi ya kalau keadaannya kayak gini, kalau besok lebih parah lagi gimana? Nah, ini teman-teman harus mulai berpikir dari box offline ke box online. Ini gimana? Meskipun kemarin ada info nih teman-teman di lini digital kita yang di-handle sama Ulil, Gani, dan kamu sendiri ya. Katanya kemarin sempat mau buat platform untuk apa? Memfasilitasi para pelaku kuliner di bidang online. Itu gimana nih yang terbaru? Jadi ini ya teman-teman jadi kita masih berusaha buat bantu para pelaku pebisnis kuliner khususnya. Jadi gimana sih caranya biar tetap mendeliver bisa mengirim, bisa tetap jualan di masa pandemi walaupun nggak ada visit, tapi kita juga berusaha gimana biar tidak terlalu menambah cost. Dalam arti mungkin kalau ada platform lain itu memotong sampai berapa? Kalau pakai tit kan ada biaya ongkir. Kalau pakai tumbas tit itu kan ada ongkirnya juga. Nah, kita mencoba untuk infonya ini ya, yang dibuat sama Gani itu ya. Infonya nggak ada biaya mungkin ya. Iya. Pengiriman nggak ada biaya. Kita yang cuma diusahakan kayak gitu lah. Diusahakan minim cost. Nah, jadi kalau ada teman-teman yang nonton yang lagi buka usaha di bidang kuliner, bisa kok. Nanti coba kita akan kolaborasikan bagaimana Anda bisa atau kita bisa survive dengan cara online. Artinya kita akan membuat pasar digital di mana semua warung-warung, semua yang jualan sembako, jualan makanan di sana tetap bisa melakukan transaksi dengan cara online. Jadi ordernya by aplikasi. Nanti dari warung itu sendiri yang akan kirim. Iya, gitu ya. Jadi bener banget. Jadi ini adalah platform di mana kita mengumpulkan para orang-orang yang suka kuliner, suka apa, tetap bisa menikmati di rumah aja. Tetap campaign-nya sama ya, sama kuliner ya. Di rumah aja gitu ya. Tapi tetap bisa menikmati kuliner. Dan ekonomi juga bisa jalan. Dan bener tuh Kak Dimas. Jadi gini, kalau ekonomi kita nggak jalan, ini masa pandemi ini benar-benar meriset sistem ekonomi kita. Betul. Karena begini, kalau ada yang ngomong masa pandemi ini harus kita hemat, itu benar sih. Itu benar, hemat itu benar. Tapi kalau kita ngomong hemat, bagi orang yang sudah punya banyak duit, dia aman. Aman ya. Tapi bagi orang yang memang dia apa istilahnya ini bisnisnya jalan itu karena faktor ekonomi yang lain. Si A jalan bisnisnya karena menggantungkan kepada pembeli, ya kan? Ya, benar. Bisa muter duitnya gimana caranya? Sementara dia nggak punya saving money, dia punya cicilan, dia punya hutang, banyak linisan ini. Tentu harus ada yang beli. Dia produksi harus ada yang beli. Ya, kalau nggak gitu, kalau semua orang berhemat, ekonomi nggak jalan, coy. Bener-bener nggak jalan. Jadi untuk Anda yang ngomong hemat, please juga tolong dipikirkan orang-orang yang masih berusaha survive dengan cara jualan. Kalau Anda berhemat dan Anda masih dapat gaji, ya wajar, coy. Anda dapat gaji, Anda nggak produktif sekalipun ya, tetap dapat gajian. Nah, yang jualan gimana nih, ya kan? Makanya nanti platform yang dibuat oleh teman-teman di lini IT Energi Bangsa ini, nanti sebisa mungkin gimana caranya membantu masyarakat secara umum. Yang jualan sembako, yang jualan gorengan, yang jualan makanan, minuman, semua bisa terbantu. Bisa ya? Bisa. Nah, ini keren nih. Hemat itu pilihan. Tapi kalau mau lebih baik,
tambah duitnya dengan cara berjualan untuk memutar Produksi oke, daya beli juga oke, Iya, kan kayak produksi, gitu. ya, Artinya benar, cuma benar. merubah habit dari yang biasa visit menjadi by order Menjadi by and order delivery. and delivery. Mungkin kayak gitu ya. Ya, jadi kita juga membangun Indonesia Go Digital. Jadi kalau teman-teman mau berdonasi, kami juga sangat open. Kalau mau membantu proyek ini, kami benar-benar sangat open dalam ngobrolin tentang bisnis-bisnis kayak gini atau proyek-proyek yang akan kita tangani. Ya. Oke Mas, kali ini kita akan melihat habit-habit yang ada di atau gimana sih cara netizen yang ada di Netizen yang di lokal, ya, yang di media informasi media informasi kota Semarang, Semarang. Di Semarang tuh kalau nggak salah udah di handled by Kominfo kalau nggak salah. Oh, udah. Ada lagi mie Jepara. Demak ada nggak sih? Ada mie Demak ya. Kirain nggak ada. Ya, nanti kita akan bahas juga. Nah sekarang kita akan lihat dari mulai dari mie Semarang dulu nih Mas. Mie Semarang. Kita lihat. Gimana ada nggak sih yang ngeluh tentang ini corona ini? Karena di Semarang juga udah mulai penutupan ruas-ruas jalan ya teman-teman ya. Jadi ya ini kita bisa lihat ini ada. Kalau ngomongin ngeluh atau enggak kayaknya ada sih kemarin-kemarin ya. tuh. Kemarin bahkan tuh ada sempat yang gini sebelum kita bahas di mie Semarang umum ya. Ada yang bahas kayak gini tuh. Saya nggak tahu, saya lupa di mie mana. Kalau nggak salah ingat di mie Jepara kalau nggak salah. Ada yang protes. Menurutmu, maaf itu di mie Semar. Oh, mie Semar. Ada foto bantuan dalam bentuk box kardus begitu, isinya sembako dari Pak Hendy dan juga wakilnya ya Bu Ita. Itu ada sembako, ada gambarnya beliau mereka berdua, terus diposting lah itu. Menurutmu piye Lur? Sumbangan ono gambare politik kayak gini. Ya nggak masalah. Kan emang beliau itu wali kota, iya, gitu benar, kan. benar. Mau wali kota, mau DPR, mau siapapun, mau ngasih logo ada gambarnya nggak masalah. Yang penting kan esensinya bantuannya di dalamnya. Benar. Itu kan. Masa kamu juga nggak menghargai wali kotamu sendiri, ya kan? Benar. Toh lebih baik kan ada gambarnya tapi ada isinya. Iya. Daripada nggak ada gambar tapi nggak ada isinya. Lebih milih mana? Misalkan aku ngirim bantuan sembako tapi isinya cuman arem-arem satu gitu ya. Tapi itu nggak ada isinya. Atau memilih bantuan satu box kardus besar isinya ada sembako, ada gambarnya wali kota dan wakil wali kota. Kalau aku sih milih yang ada isinya, ada isinya banyak. Kan yang dipentingin itu gitu. Iya. Ini di masa pandemi kayak gini nggak usah deh sok-sokan anti politik atau apa. Ingat bro and sis, di mana semua apa yang kita lakukan saat ini itu adalah hasil dari kebijakan politik. Kenapa gitu Mas Dimas? Karena gini, kita bisa ngomongin bebas kayak gini, kita bisa ngomongin apa aja kayak gini, bisa Facebookan ria bebas kayak gini, itu juga hasil dari kebijakan politik. Coba kalau pemerintahan kita itu tertutup kayak Cina atau kayak Korea Utara gitu ya, apakah mereka bisa Facebookan ria? Enggak, belum tentu. Coba kalau misalkan kebijakan politik DPR dan mengatuk palu atau presiden meminta untuk stop bermain Facebook, stop bersosmed ria, dibatasi, gitu kan? Gila, lu nggak bisa jualan lewat sosmed, coy, ya kan? Iya, Lu nggak bisa ngapa-ngapain di sosmed. Makanya mumpung kita itu dikasih keluasan yang kayak gini, disyukuri dong, disyukuri banget. Jadi semua langkah yang kita dapatkan saat itu hasil dari kebijakan politik. Jadi jangan istilahnya anti politik kayak apa istilahnya ya? Apa kok politik? Apa politik? Ya emang sejumput nasi yang kita makan tuh hasil dari kebijakan politik. Benar. Ada hasil impor, hasil ekspor. Kita bisa minum aja kayak gini tuh juga hasil kebijakan politik. Coba kalau enggak ya bisa dibuat aturan-aturan yang melarang atau apa kan bahaya juga gitu kan. Benar. Nah, kayak gitu nih. Sekarang coba kita lihat nih. Oke, kita langsung lihat. Kita masuk ke Mie Semar. Ini menarik dari Rahmulyo Adi Wibowo nih. Dia ada admin di Mie Semar ini ya. Oh, dia admin toh. Iya, itu ada kata-kata admin tuh. Mie Semar Info, hiburan saat corona. Apa kabar warga Mie Semar yang baik hati dan tidak sombong? Semoga semuanya ini bagus banget nih. Jadi jangan posting yang sifatnya menakut-nakuti ya. Iya, menebar panik, apalagi menebar kebencian tuh yang kayak mengkampanyekan ini bantuan sama politiknya, ya nggak masalah gitu loh. Nah ini bagus nih dari Pak Rahmulyo ini bahwa beliau memberikan hiburan di saat corona ya. Ya. Nah gambarnya apa itu? Gambarnya itu ada foto sama patung gitu ya. Kelurahan di
Di mana nih? Kelurahan Palebon. Kelurahan Palebon. Iya, ini. Jadi nggak bisa physical distancing, tapi dia gandengannya mungkin meluk orang, meluk patung nih ya. Nggak bisa meluk orang, meluk patung nih. Aduh Pak, Bapak nggak jomblo kan? Oke, di bawahnya ada lagi nih. Kita lanjut. Ini Kita coba melihat postingan yang lain. Usai membunuh seorang PRT di Kampung Jambe, Malang, Karangturo, ini di luar Semarang nih. Usai membunuh Wasim, pelaku menyerang diri nih. Nah, ini nih kayaknya gini nih. Semakin erat katanya dengan corona nih kayaknya tingkat kriminalitas juga semakin meningkat. Iya benar, apalagi Jadi napi-napi yang udah mulai keluarkan, ditugaskan gitu kan ya. Bukan disebarkan sih Mas, dikeluarkan gitu ya, bukan disebarkan. Kayaknya ditugaskan disebar. Ya, kan kayak kalau di Rusia kan sampai apa katanya ada apa singa ya. Enggak, itu hoax itu bukan. Nah, jadi ini tetap teman-teman waspada ya. Tetap di rumah aja. Kalau di rumah aja kan harusnya jaga rumah itu 24 jam gitu kan. Kan sekarang juga pasang CCTV juga murah kan. 300.000 dapat CCTV sekarang itu. Bisa cek dari HP. Oke, lanjut lainnya apa, Mas? Lainnya ada lagi ini ya, permisi tanya info rumah kontrakan. Nah, ya. ini kerennya Mix Smart tuh kayak gitu ya. Jadi multifungsi. Ada yang share informasi, apapun lah ada yang kayak gitu. Teddy Willy Perkasa ya. Jadi kalau ada yang nonton dan punya kontrakan ya. Diinfokan di Nah, sana. kamar tidur 2, ada carport, ada pagar, yaitu silahkan di komentari atau di WA saja. Ini udah ada banyak itu. Ya, Yang kayak gini komentarnya dikit banget. Dibantu dong itu biar rame gitu ya. Ada lagi apa nih? Ada lagi ya ini ada yang jualan. Nah ini ya yang kita ada di Lailatul Mu'afifah ya. Dia jual yang kayak gini nih kita appreciate banget ya, dimana dia bisa survival dengan cara digital ya. Dia menjadi sobat digital banget nih kalau ini. Dia artinya jangan hanya gunakan sosmed untuk selfie itu alay gitu ya, tapi juga untuk jualan gitu. Paling enggak entah dia ini entah di bisnisnya dia sendiri atau dia membantu orang tua atau dia jadi reseller nggak tahu, tapi yang jelas saat ini 100.000 dapat kerang hijau 1 kilo, dapat kerang hijau 10 kilo. Oh ini all seafood ya. Kayaknya murah nih kayaknya. Kerang darah 20.000 1 kilo, kerang hijau lumayan deh. Kapan-kapan kita main ya, kita beliin ya. Kita beli SpongeBob ya. Nah, beli apa ini? SpongeBob ada? Gak ada, kan seafood. Oh iya, SpongeBob itu spon kali ya. Iya. Oh, SpongeBob itu tahu coy. Aku pernah lihat di mana gitu ya. Jadi warung Lamongan itu ada gambarnya ayam goreng, cumi goreng seafood, terus lele bebek goreng. Atau ada gambar tahunya itu SpongeBob coy. Jadi SpongeBob itu tahu. Jadi kreativitas dalam berjualan juga penting, jadi untuk meminati. Ngomong Semarang kayaknya mereka udah minded bro. Iya, Semarang udah minded. Kita coba lihat di kota-kota lain Semarang nih. Ya. Di kota Demak atau Jepara coba lihat. Kota Demak kita lihat ini. Soalnya Mix Semarang itu udah bagus banget menurutku. Dia sosial eksperimen, sosial proof-nya udah jalan gitu. Jalan, ya. Mau jualan di sana itu ada yang nyambut banyak gitu. Ada semacam penggeraknya di sana soalnya. Jadi ekosistem itu benar-benar penting ya, ekosistem penggerakkan. Jadi ya seperti yang kita bikin nanti itu adalah penggerak ekosistem yang kalau teman-teman ya tadi hemat boleh, cuman kan lebih baik kita berjualan, membantu tetangga agar lebih operasional, semua ekonomi jalan. Roda ekonomi jalan. Oke, lanjut di sini nih. Mulai dari di Demak. Media informasi Kota Demak. Ya, jadi mulai Kota Demak tuh kabupaten ya. Dia harusnya Kabupaten Demak aja sih. Oke. Kota Demak. Diawali dari Kota Demak. Sang admin ya. Titus bin Moh Sukarlan. Marhaban ya Ramadan. Ini postingan terbaru Marhaban ya Ramadan. Kok nggak update ya? Kan yang pertama admin dulu pengumuman. Oh, pengumuman. Oh iya. Oke. Adminnya Demak keren nih. Sangat representatif banget sama Kota Wali. Karena adminnya bersarung. Ya. Keren nih. Oke. Apa ini? Ada tema apa nih? Ini ada Helmi. Maaf Pak Bupati Demak. Iya, saya maafin. Maaf Pak Bupati Demak, mau tanya, kira-kira petugas COVID di tingkat desa ada honornya tidak ya? Makasih Pak Bupati. Aduh, petugas COVID di tingkat desa ada honornya nggak ya? Begini men. Kita ini sekarang ini memang ada bantuan dari pemerintah, itu jelas ya. Ada bantuan anggaran di Jawa Tengah itu ada kalau nggak salah 20 triliun atau 2 triliun, saya agak lupa. Pokoknya triliun. Ada angka 2-nya. Kalau nggak 2 triliun ya 20 triliun itu ya. Itu 200 miliarnya itu kalau nggak salah di Jepara. Oke.
saya tahu betul di Jepara dapat sekitar 200 miliar gitu ya. Karena yang ngomong juga bupatinya kemarin. Oke. Terus Salatiga dapat 80 miliar dan Salatiga Demak itu nggak dapat berapa saya kurang tahu ya. Oke. Tapi ada anggarannya harusnya. Maksudnya harus ada. per kota itu dapat anggaran bantuan untuk satgas COVID-nya, untuk klinik kesehatannya, untuk JPS apa jaringan pengaman sosial, JPE jaringan pengaman ekonomi. Terus sampai semua dapat itu harusnya. Nah, cuman sampai ke level desa atau enggak itu saya nggak tahu. Cuman begini sih, ini catatan penting. Kalau kita berkaca dari daerah-daerah yang lain, Mbok ya jangan komersil banget lah ya. Masa kalau kita kan harus mengamalkan Jogo Tonggonya Pak Ganjar ya. Jogo Tonggo, ya Jogo Tonggo, Jogo Bolo, jaga hati juga ya. Jaga hati juga. Jadi apa istilahnya? Jangan melulu komersil. Kalau soal petugas COVID, entah dapat atau tidak, mungkin baiknya ya yang penting kita jalan dulu. Kalau udah jalan, kok nggak ada kan, masa ya kebangetan bupatimu, kan kayak gitu. Tapi kalau kamu lagi-lagi dulu belum sudah ngomong, ono duitnya rak, waduh bro. Caranya kayak ngono mbahmu biar tak merdeka. Nek coba kita bayangin ya, kalau misalkan KPKP kudu ono duitnya. Dulu itu kira-kira apa Sultan Syahir, Mohatta, Soekarno dulu ketika mau proklamasi, ana diterak iki, Bro. Aku mau macam proklamasi, ana diterak iki. Blender perang. Rasido merdeka atau Bro, nek kabeh duit sik. Aku itu action DC. Kalau kamu kan begini loh. Kalau ini saya yang muslim ya. Jadi tuh kita punya Al-Qur'an itu ada dalam ayat Al-Fatihah gini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'inu, kepadamu kami minta tolong. Jadi kita itu mbok manut dhisik. Artinya menyembah itu kan kita manut dulu, baru kita minta tolong. Nah, artinya apa? Untuk dalam keadaan yang kayak gini ya udah kita ngikut ke pemerintah aja lah. Kita disuruh Jogo Tonggo, ya udah kita Jogo Tonggo. Kita membatasi diri gitu kan. Terus kita juga ngomong sama petugas kita juga turut Jogo Tonggo. Tapi kan kalau sesuai Jogo Tonggo, sesuai protokoler, masa ya nggak ada bantuan dari bupati kan yo kebangetan. Mestinya ono ya dan kebangetan bro bupatimu. Coba kita lihat yang lain nih. Oke, kita dari Mas Helmi seperti itu ya tadi. Ya ini ada jualan lagi, mungkin Demak kota jualan nih. Jualan lagi nih, ada jualan HP, nggak apa-apa sih, bagus juga. Alhamdulillah di bulan puasa ada sedikit rezeki, kita akan mengadakan giveaway. Ini kalau ini bohong nih, kayak gini itu bohong, jangan percaya ya, warga Demak, nah terutama yang di daerah-daerah itu. Meida punya Safida. Ini tuh hoax asli, saya yakin nih hoax, itu bohong banget. Nah, ini pinter ya. Orang Demak, saya nggak tahu apakah karena nggak ada yang baca atau mungkin mereka udah minded sehingga mereka udah nggak ada yang like tuh, nggak ada tuh, hanya satu komentar dan dia langsung ngomong hoax. Pinter banget. Udah, yang lain Mas Dimas. Ini apa? Tayangan bagus salami. Masih hangat, pengen viral, sholat dibuat makan malah mainan. Oh, ini dia yang sholat buat TikTok gitu. Sholat gini, terus dia ini atau gimana ya? Saya nggak tahu itu. Tapi saya pernah lihat videonya. Itu dia sholat hanya untuk konten gitu ya. Jadi sholatnya bukan lillahi ta'ala, lil konten. Ini ada Ganjar minta proses hukum pemudik bandel yang pulang sembunyi-sembunyi ke Jateng. Waduh, ini teman-teman ya yang mau mudik, hati-hati. Ingat jangan mudik. Kalau mau pulang kampung boleh, tapi jangan mudik. Jangan mudik. Beda ya pulang kampung sama mudik. Oke, beralih dong ke mie Jepara. Tadi kan udah nyebut Jepara ya, sekarang coba ke mie Jepara dong. Langsung disambut dengan Fiah Lutfiah. Info dong yang jualan paketan voucher voucher 66 GB di mana ya area Bang Sri. Nah, ini bagus nih, artinya apa ya? Tetap konsumtif di masa sulit kayak gini. Ya tadi kan. Ya artinya kan punya anak. Iya dong. Terus butuh kuota banyak, dia langsung 66 GB. Dan juga yang kayak gini kan juga kasihan para konter kan yang jualan. Tapi kayaknya di masa pandemi kayak gini yang jualan kuota, jualan wifi itu kayaknya makin meningkat nih. Karena kita punya 4 wifi di kantor kita aja sekarang lemot semua. Biasanya 100 Mbps ya. Ini sekarang agak lemot nih, nggak tahu karena kenapa ini. Kita belum komplain ya ke providernya. Ya.
Terus ada Tri Utomo The Cool. Tri Utomo The Cool. Infone bos, sing iso daftar no akte online. Cerak mayong bos. Ini nggak tahu nih, apakah anda cari calo atau nyari apa? Karena begini, coy, di Jepara tuh kayak gini, Mas Dimas. Jepara itu terkenal banget kemarin sampai masuk loh. Apa namanya? Akta itu kan akta apa ini nggak tahu ya. Mungkin kalau akta lahir, akta online tuh kayaknya mungkin akta lahir ya. Akta lahir, ngurus KTP, KK itu kan di Dukcapil ya. Dinas Pendudukan, Catatan dan Sipil gitu ya. Di Dukcapil itu terkenal banget. Kayaknya di Dukcapil itu terkenal sampai dunia akhirat. Waduh. Karena sempat viral tuh dari tahun kapan sampai sampai tahun ini tuh kayaknya problemnya ada aja. Nggak tahu kalau sekarang ya, mungkin sekarang harusnya udah lebih bagus dong. Udah era digital kayak gini. Iya, udah digitalisasi. Harusnya udah bisa digitalisasi. Karena dulu tuh sempat antri dari subuh tuh mulai antrinya. Gila banget kan. Dari subuh. Sampai Merauke. Dan yang terbaru tuh antrinya udah di pos klasifikasi by region, by daerah. Yang daerahnya orangnya Melahan, Mayong atau mana, misalkan kecamatan apa hari Senin, nanti kecamatan hari Selasa nanti kecamatan apa. Kapan itu enggak? Itu pernah saya diskusikan dengan salah satu teman di Jepara gitu. Itu kan enggak efektif juga. Petugasnya sama jumlahnya. Katakanlah petugasnya 5 atau 10 misalkan. Padahal enggak ada segitu setahu saya gitu ya. Katakanlah 5 sampai 10 misalkan. Terus yang di Welahan, Ungaran, Mayong itu jumlah penduduknya ada berapa? Yang ngurus berapa? Kan enggak diukur. Karena begini, pemerintah di level kabupaten belum memainkan pola big data. Nah, itu masalahnya. Itu akan kita bahas, big data akan kita bahas di next aja sih mungkin ya. Karena kayak gitu. Itu akan membutuhkan waktu yang banyak gitu ya. Banyak. Oke, tapi memang ini catatan penting bagi para Bapak Dinas, Bapak Bupati Jepara. Ayo dong, maksudnya lebih ke digital gitu ya, sebagai orang yang lahir dari Jepara, putra Jepara nih Pak, saya putra Kartini gitu ya. Itu merasa ayo dong, kota Jepara itu lebih bau lagi gitu, lebih keren lagi gitu ya. Jangan kalah dengan kota Bandung atau Jakarta. Terus ada Koko Flash. Nah, Koko Flash ini, beliau ini salah satu petugas gugus COVID kalau nggak salah. Dan beliau ini aktif banget untuk mengkampanyakan gerakan anti corona gitu ya. Beliau ini open minded banget. Dia juga dia kayak nggak salah tuh ketua apa gitu. Itu beliau bagi saya keren deh, beliau itu. Selalu share hal yang bermanfaat di Jepara ini. Keren deh beliau ini. Kali ini dia nge-share apa nih? Problem yang sering mengganggu perjalanan Anda. Oh, mohon maaf jika arogansi tapi ini membawa bahan infeksius. Beliau kalau nggak salah itu ini pasti kayak bantuan, saya lupa pokoknya warna oranye itu apa ya, pokoknya dinas yang warna oranye itu apa ya, SAR apa gitu kalau nggak salah. Jadi itu responnya juga kayaknya bagus kok, ini dibagikan banyak orang gitu ya. Terus terakhir ya Mas, ini ada Sam Hans. Isin kalah engkang sepuh tah boten lur gitu. Maksudnya gimana nih? Dia nge-share apa ini? Foto orang tua. Maksudnya oh ya ampun nih, kasihan banget nih yang kayak gini. Ini rumahnya udah gubuk reot gitu ya. Hanya dari papan bambu ini loh wakilnya Mbah Ida dalam keadaan tidur dan rumahnya seadanya, dan diam-diam aku masuk. Endi rasa welasmu, endi rasa kasihanmu, nek wong sing duwe ati mesti duwe rasa kasihan. Foto siang ini dan detik ini. Banjaran tuh kalau nggak salah di Bangsri kalau nggak salah. Lembur untuk bantuan isin karo Mbah Ida iki lho. Nah, mungkin pesan moral yang disampaikan oleh Mas Sam Hans dan juga kiriman dari mana ini? Kiriman dari Joan Nano yang dia itu tahu bahwa ada warga yang nggak mampu, mbah di sana, Mbah Ida gitu ya. Mbah Ida itu karena di Jepara itu begini, bro, banyak warga miskin yang tidak terdata. Itu nggak tahu kenapa, apakah memang karena faktor nggak ada yang lapor atau karena faktor petugas kelurahan yang nggak visit secara detail, hanya menyantumin keluarga doang gitu ya. Nunggu ada operasinya nggak nih? Itu kayak gitu tuh yang bahaya. Jadi ini entah beliau kalau dapat bantuan harusnya nih kayak gini kan ada program bedah rumah dari pemerintah tuh. Harusnya beliau dapat nih rumahnya udah kayak gini sebatang kara pula.
Tapi beliau ini kayaknya jualan juga tuh. Iya. Tuh yang tua aja jualan tuh. Kayaknya saya nggak tahu ini fungsinya. Tapi ini harus jadi Dan bahan cermin kita gitu loh. dan ya Bahwa Mbah ini aja ya dia nggak ngeluh karena dia nggak punya sosmed. Kalau Mbah Ida punya sosmed juga dia akan ngomong, bro, aku tuh lumono mungkin kayak gitu. Nah, karena Mbah Ida ini nggak punya sosmed, ya fungsi kita lah yang punya sosmed dan bisa menggerakkan sosial. Nah, kayak di Jepara itu juga ada gerakan sosial apa gitu yang sering membantu crowdfunding, nyari dan bantuan terus menyalurkan ke mbah-mbah orang-orang yang nggak mampu itu ada kayaknya ada kok. Nah, itu sih Mas Dimas. jadi mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa kita omongin soal COVID, soal tentang teman-teman yang ada di netizen yang ada di lokal Semarang ya. Semarang sebenarnya nggak lokal sih. Kita semua Itu harusnya daerah regional ya, Daerah karena regional ya. karena udah ibu kota Jawa Tengah. ya itu mungkin cuman ini aja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita akan bahas yang mungkin lebih besar lagi. Jadi kalau teman-teman punya sosmed, pastinya punya lah. Kalau kalian nonton ini pasti punya sosmed. Ya, harusnya tergerak. Ya, harus tergerak tentang apa yang kita omongin. Teman-teman udah bisa nyimpulin sendiri gimana kesimpulan teman-teman. Ya, dan kalau punya sosmed, jangan lupa buat follow @energibangsa, like juga fanspage kita, juga YouTube-nya Energi Bangsa ya, Mas? Like di bawah ini ya nanti. Ya, di bawah. Tanpa di like, subscribe kalau menurutku ini bermanfaat dan teman-teman yang lain pengen kamu kasih tahu, jangan lupa di share. Ya itu aja, teman-teman Energi, jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap Stay di rumah aja. stay at home. Kita ini juga di rumah sih ini. Ya, di rumah. Jangan di rumah kan? Iya. Temannya Pak Mas. Ini di rumah, like boom. Ya itu Oke. aja. Terima kasih dan Sampai jumpa. Salam energi bangsa. Salam.